Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk memaparkan hasil dari kuliah filsafat ilmu yang akhirnya dihubungkan pada perkembangan kehidupan masyarakat di era pandemi COVID, khususnya di era vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Dalam hal ini, judul yang saya ambil adalah hubungan terbitnya EUA atau Emergency Use Authorization terhadap pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tujuan vaksin COVID-19 di Indonesia nomor satu adalah menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19 di Indonesia. Pada data tren tampak jelas bahwasanya COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, sehingga vaksinasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya yang dapat kita lakukan demi terciptanya kesehatan yang lebih baik. Kemudian dengan menurunkan dengan cara mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat. Jadi ini bukanlah suatu kekebalan individu, melainkan suatu kekebalan kelompok. Yang ketiga, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Dan yang keempat, akhirnya dapat menjaga produktivitas dan meminimalisasi dampak sosial dan ekonomi yang timbul akibat COVID-19 ini. Pada kanan bawah ini terlihat bahwasanya untuk pelaksanaan vaksin atau vaksin yang kita butuhkan itu haruslah efektif, aman, dan juga halal. Dalam hal ini, efektivitas dan keamanan merupakan salah satu kunci utama dalam implementasi vaksinasi tersebut, di mana efektivitas dan keamanan ini harus dapat diuji secara ilmiah, di mana keilmiahan itu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kita menerapkan suatu filsafat ilmu, terutama dalam hal vaksinasi COVID-19 ini. Masyarakat tentu bertanya-tanya apakah vaksin ini efektif dan aman. Sehingga dalam hal ini diperlukan suatu keilmuan yang telah dibuktikan secara ilmiah yang membuktikan efektivitas dan keamanan tersebut. Kita lihat pada slide ini, perkembangan ini merupakan percepatan pengembangan vaksin. Vaksin dalam perkembangannya membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Namun, dalam hal outbreak atau dalam hal pandemi, pengembangan vaksin sebagai respon terhadap pandemi mengalami percepatan karena fase-fase penelitian yang dilakukan secara overlap dan adanya kemungkinan penggunaan secara emergensi atau EUA jika hasil-hasil uji klinis telah memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Jadi, EUA bukan merupakan suatu pemberian izin tanpa pembuktian ilmiah, namun pembuktian ilmiah itu tetap dilakukan sesuai dengan metode-metode yang ada. Termasuk diantaranya yaitu safe dose selection, safety atau efficacy, dan juga efikasi pada trial di manusia. Pada Indonesia, EUA dikeluarkan oleh lembaga kita yang berwenang, yaitu adalah Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, di mana hal ini merupakan persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat untuk vaksin COVID-19 untuk percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia, dengan 5 kriteria yang tertera di sebelah kiri layar, di mana hal ini diambil dari Satgas COVID-19. Kemudian secara efikasi, kenapa Badan POM juga mengeluarkan? Karena secara efikasi tampak bahwasanya efikasi dari vaksin yang telah diujikan dalam hal ini adalah Sinovac sebesar 65,3% dengan jumlah relawan 1.620. Hal ini telah di atas dari 50%, yaitu syarat dari WHO, di mana telah dapat kita lakukan untuk implementasi vaksinasi di Indonesia. Setelah
kita lihat dari EUA, maka kita juga harus melihat bagaimana cara kita untuk melakukan vaksinasi secara aman. Dalam hal ini, PDPI, Persatuan Dokter Spesialis Paru di Indonesia, dan PAPDI, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Indonesia, telah mengeluarkan beberapa panduan yang terkait dengan implementasi vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Dalam hal ini adalah terutama terkait dengan efek samping yang mungkin timbul dan juga orang-orang yang dapat mendapatkan, vaksin tersebut untuk mengurangi adanya efek samping yang akan timbul. Sehingga hal ini merupakan, tidak bisa tidak bisa hal ini tidak bisa lepas dari implementasi vaksinasi, di mana, eee eee, tidak hanya terkait dengan efikasi, tapi juga terkait dengan keamanan. Pada jumlah kebutuhan juga harus dihitung, bahwasanya dihitung berdasarkan jumlah penduduk total di Indonesia dan kita hitung 70% dari penduduk total Indonesia sehingga 70% tersebut dapat membuat suatu herd immunity, di mana herd immunity adalah yang kita harapkan untuk dapat mengontrol perjalanan pertumbuhan dari COVID-19 di Indonesia. Dalam hal ini merupakan roadmap vaksinasi yang dilakukan di Indonesia dan EUA atau Emergency Use Authorization dari Badan POM merupakan salah satu tahapan yang tidak boleh dilangkahi oleh pihak manapun atau tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun karena ini merupakan suatu hal yang sangat amat penting dan tidak boleh mendapatkan tekanan dari pihak manapun, terutama dari sisi efikasi dan dari sisi keamanan. Apabila memang secara hasil dari, penelitian menunjukkan dari metode-metode ilmiah yang telah dilakukan menunjukkan sebuah kebenaran bahwasanya efikasinya sudah lebih dari threshold atau lebih dari, nilai tertentu yang diharapkan, maka hal itu dapat menjadi suatu dasar, penerbitan dari EUA dari lembaga yang berwenang. Sehingga setelah terbit, maka akan dapat dilakukanlah tahap-tahap selanjutnya, yaitu validasi data dari pusat, distribusi, hingga vaksinasi itu sendiri baik kepada yang nakes maupun kepada non-nakes pada tahap selanjutnya. Demikian presentasi dari saya, semoga kita semua dapat sehat selalu dan dapat, memberikan manfaat untuk sesama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.